warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya kami dari kelompok 2 ingin melakukan tindakan inisial assessment. Dari saya Cedia Permatasari, saya Vera Melia Purba, saya Indria Fatia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, pertama kami dari kelompok 2 kami ingin melakukan tindakan inisial assessment, di mana tindakan inisial assessment adalah tindakan yang dilakukan setelah pasien yang dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nah, untuk melakukan itu, pemeriksaan yang pertama kita lakukan itu adalah 3A, aman diri, lingkungan, dan pasien. Setelah itu kita lakukan cek respon pasien dengan aku, alat verbal pain, respon unresponsive. Lalu untuk akut sendiri, di sini jika pasien sadar langsung lakukan tindakan ABCDE. Jika pasien tidak sadar, kita lakukan MCT terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat pasien dengan kecelakaan setengah sadar. Nah, baik, setelah itu kita lakukan panggil kode. Baik, untuk Vera lakukan pemeriksaan ABC. Via lakukan tindakan DEF, lalu saya DHI. Pemeriksaan yang pertama kita lakukan itu adalah airway atau pemeriksaan jalan napas pasien. Di pemeriksaan airway ini kita perhatikan look, listen, and feel. Yang pertama kita lihat apakah ada jejas atau pendarahan. Jadi terdapat jejas di klavikula pasien dan adanya pendarahan keluar dari lubang hidung, menandakan adanya fraktur pada tulang servikal dan adanya fraktur pada tulang basis krani. Jadi kita bisa memasang mekolar. Silakan ya, pasang mekolar. Baik, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan B, yaitu pemeriksaan breathing atau pernapasannya. Tadi setelah kita melakukan look, listen, and feel-nya, kita temukan bahwa frekuensi pernapasan pasien cepat dan terlihat sesak. Nah, maka karena itu kita lakukan pemeriksaan IAPP atau inspeksi auskultasi, perkusi, dan palpasi. Boleh diambil stetoskopnya. Di pemeriksaan inspeksi kita lihat apakah ada jejas pada dada. Nah, di pemeriksaan inspeksi kita temukan ekspansi dinding dada tampak paradoksal. Selanjutnya kita lakukan auskultasi. Baiklah, selanjutnya kita perkusi. Lalu kita palpasi, kita lihat, kita raba. Baiklah, karena setelah kita lakukan IAPP, kita temukan bahwa terjadinya fraktur di kostanya dengan fraktur lebih dari 2 segmen. Maka pasien ini flailses dengan kontusio paru. Sehingga kita lakukan tindakan untuk pemasangan ventilasi. Dengan pemasangan oksigen sebesar 15 liter per menit. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan sirkulasi darah dan perbaikan volumenya. Mungkin dia boleh tekannya. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan sirkulasi. Kita lihat apakah ada pendarahan dan sirkulasi volumenya. Pertama kita lakukan balut tekan. Boleh Kak share? Bodinya boleh di
Baik, selanjutnya kita cek nadi dan akralnya. Nadi terasa hangat dan akral terasa dingin. Karena tidak ada tanda-tanda shock hemorrhagic hipovolemik, maka kita pasang infus satu jalur. Tidak lupa setelah kita memasang infus, kita ambil sampel darah untuk pemeriksaan lab. Baik, pengambilan sampel darah sudah selesai. Baik, selanjutnya setelah melakukan circulation, sekarang disabilisasi. Nah, di disabilisasi kita akan melakukan pengecekan GCS, lalu pengecekan mata, terus pengecekan. Ya. Baik, selanjutnya adalah pengecekan disabilisasi. Nah, di pengecekan disabilisasi kita akan mengecek GCS, lalu reaksi mata, terus otot. Nah, untuk saya akan mengecek GCS, lalu Vera mengecek reaksi mata, lalu ceria. Jika dana sirkulasi sudah dilakukan, maka kita akan melakukan disability. Nah, disability akan melakukan 3 pengecek, yaitu nilai GCS, reaksi pupil dengan pen light, lalu kekuatan otot motorik. Nah, untuk GCS akan saya lakukan, lalu Vera boleh melakukan reaksi pupil dan ceria boleh melakukan kekuatan otot motorik. GCS pertama pemeriksaan AIS-nya. Bapak, baik, Bapak buka mata terhadap suara, lalu verbal. Bapak lagi di mana ya? Baik, Bapak dapat berbicara tapi tidak jelas, lalu reaksi motoriknya. Bapak, baik, Bapak bergerak terhadap nyeri dan dapat melokalisir nyeri. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan reaksi pupil. Pupil mengecil, reaksi pupil isokor normal. Dan selanjutnya melakukan mengetes kekuatan ototnya. Baik, Bapak bisa menggenggam kekuatan ototnya 5. Baik, setelah itu kita melakukan
melakukan exposure. Nah, di exposure boleh Vera ngambil selimut dan Ceria boleh buka bagian bawah dan saya buka bagian atas. Selama ke exposure, maka kita akan melakukan reevaluasi A, B, C, D, E. Mungkin Vera boleh dulu. Selanjutnya kita reevaluasi dengan melakukan pemeriksaan airway dulu. Kita periksa jalan nafasnya, tidak ada sumbatan. Lalu kita periksa breathingnya, pernapasannya sudah jadi 10 liter per menit, sudah membaik. Dan kita periksa lagi sirkulasi darahnya. Kita raba kralnya, sudah mulai terasa hangat dan CRT kembali normal. Terus CRT sudah kembali normal. Baik, selanjutnya kita melakukan pengecekan disability yaitu GCS, lalu reaksi pupil dan kekuatan otomotorik. Seperti tadi, Ceria melakukan kekuatan otomotorik, lalu Vera reaksi pupil. GCS-nya Bapak, baik, Bapak buka mata secara spontan, lalu verbalnya Bapak lagi di mana? Baik, Bapak sudah berbicara tapi masih bingung. Lalu yang keenam motorik, Bapak boleh gerakan? Baik, Bapak sudah menggerakkan akan tapi masih sedikit. Selanjutnya kita periksa lagi reaksi pupilnya. Pupil kembali mengecil. Reaksi pupil isokor dengan kebesaran 2 mm. Baik, kita lakukan cek kekuatan otot. Baik, Bapak bisa melihat kekuatan otot normal. Kita jika exposure sudah kita lakukan, maka kita akan langsung ke bagian fully kateter. Nah, di bagian kateter saya akan mengecek baik bagian Bapak itu berdarah di area skotum, maka kita tidak melakukan pemberian kateter. Baik, selanjutnya lakukan tindakan GHI, di mana GHI adalah tes itu. Pertama kita cek apakah ada pendarahan, baik karena tadi terjadi fraktur basis kradis dan terdapat pendarahan hidung, sehingga tidak dilakukan gastrictus. Lalu selanjutnya dilakukan heart monitor, di mana heart monitor kita melakukan pemasangan EKG untuk mengecek irama jantung dan pulse oximetry. Pasang oximetry. Baik, untuk pemasangan EKG sudah terpasang dan oximetry juga sudah terpasang. Selanjutnya dilakukan tindakan imaging, di mana imaging itu kita membuat laporan untuk melakukan pemeriksaan ke radiologi untuk pemeriksaan terjadinya fraktur di dalam atau pendarahan di dalam. Setelah itu lakukan tindakan reevaluasi ABCDEFGHI. Pertama, Baik, kita lakukan evaluasi seperti tadi. Kita lakukan pemeriksaan airway dulu, pemeriksaan jalan nafas. Nah, jalan nafasnya tidak ada sumbatan, sudah mulai membaik. Breathingnya juga, pernapasannya masih 10 liter per menit. Dan sirkulasinya kita cek akralnya terasa hangat dan CRT-nya normal. Baik, selanjutnya kita melakukan disability. Nah, disability kita lakukan GCS kembali, lalu reaksi pupil kembali, lalu kekuatan otomotorik kembali. Baik, Vera boleh melakukan reaksi pupil, lalu Ceria melakukan kekuatan otomotorik. Saya akan melakukan GCS. Bapak, baik, Bapak membuka mata secara spontan yang nilainya 4, lalu verbal. Bapak, apakah Bapak berada di mana sekarang? Baik, Bapak berbicara dengan baik, yaitu Bapak berada di rumah sakit. Lalu motorik Bapak, apakah Bapak dapat menggerakkan tangannya? Baik, Bapak dapat menggerakkan tangannya, maka nilai motoriknya 6. Selanjutnya lakukan pemeriksaan pupil. Bila pupil mengecil, reaksi pupil isokor normal. baik, selanjutnya mengecek kekuatan otot kembali. Baik, Bapak bisa menggenggam, kekuatan ototnya juga normal. Selanjutnya itu adalah exposure, akan tetapi seperti sudah kita lakukan, maka kita lakukan fully kateter. Baik, bagian area skotum masih berdarah, maka kita tidak melakukan kateter. Lalu selanjutnya kita lakukan gastrictus, dikarenakan tadi masih ada karena terjadinya fraktur trani, maka tidak dilakukan gastrictus. Lalu selanjutnya tadi heart monitor, tadi kita pantau hasil irama EKG dengan saturasi oksigennya. Baik, kemudian saturasi oksigennya. Baik, saturasi oksigennya 90
96. Baik, setelah selfie ini diamankan, alamat monitor juga dengan baik. Selanjutnya kita karena tadi sudah mempersiapkan untuk imaging dalam pemeriksaan CT scan, jadi kita lakukan tindakan dari survei, yaitu secondary survei. Melakukan tindakan yang pertama, lakukan tindakan di mana kompak, yaitu menanyakan kepada pasien, Bapak izin bertanya untuk keluhan Bapak, apa yang Bapak rasakan saat ini? Baik, selanjutnya untuk yang kedua kita pertanyakan, yaitu adalah obat-obat yang pernah dikonsumsi oleh Bapak. Lalu selanjutnya obat kita tanyakan tentang makan dari sebelum kejadian. Setelah itu kita tanyakan penyakit terdahulu yang pernah Bapak alami. Lalu ditanyakan tentang alien apa yang Bapak rasakan atau Bapak pernah alami. Selanjutnya terakhir itu kejadian yang terjadi sebelum Bapak masuk rumah sakit. Setelah tindakan kompak, melakukan tindakan kompak terhadap pasien akan dilakukan dengan bertanya kepadanya. Lakukan head to toe. Baik, saya memeriksa bagian kepala, Vera bagian tengah, Indria Octavia memeriksa bagian kaki. Baik. Bagian kaki Bapak merasa? Baik, setelah dilakukan tindakan head to toe, selanjutnya setelah lakukan tindakan head to toe, kita lakukan tindakan lock roll, di mana memindahkan pasien untuk memeriksa bagian area belakang pasien untuk melihat apakah ada tanda BTLS atau bentuk tumor, luka atau sakit. Baik, dalam hitungan ketiga kita berikan ke kanan. 1, 2, 3. Setelah itu kita lihat apakah ada bentuk tumor, luka dan sakit pada bagian atas, bagian punggung, dan bagian ekstremitas bawah. Baik, tidak ada BTLS. Pindahkan pasien menggunakan RSB. 1, 2, 3. Baik, selanjutnya setelah dilakukan tindakan BTLS, kita lakukan tindakan TTV untuk mengecek TTV terakhir sebelum melakukan pemindahan rujukan. Baik, SPO pasien 95, nadinya 50. Baiklah, setelah diperiksa tekanan darahnya, didapatkan tekanan darah pasien 130/80. Jadi tekanan darah pasien alhamdulillah normal. Baik, setelah hasil TTV semuanya normal, selanjutnya terakhir yaitu kita lakukan dokumentasi untuk mempersiapkan catatan-catatan sebelum kita memindahkan rujukan, di mana rujukan bisa kita pindahkan karena pasien sudah normal, ini kita bisa pindahkan pasien untuk ke ICU. Baik, dari tindakan inisial assessment sudah selesai. Sekian dari kami. Mohon maaf bila terjadi salah kata maupun perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.